Seorang wanita bernama Millie Calloway memulai perjalanan dengan film ini. Harapan terakhir untuk memulai hidup baru membawa Millie tiba di rumah megah milik keluarga Winchester di Long Island. Millie disambut baik oleh tuan rumah bernama Nina Winchester sesampainya ia di depan pintu masuk. Ia melamar di keluarga itu sebagai pembantu rumah tangga. Millie menyerahkan risum tebal berisi berbagai kualifikasi. Nina kemudian membawanya melihat bagian-bagian rumahnya yang super mewah setelah melakukan interview singkat tentang tugas yang harus dikerjakan oleh Millie. Mulai dari dapur hingga bioskop pribadi. Millie pun pulang setelah semua ditelusuri dan akan dihubungi kembali jika memang memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Nina. Millie mengakui semua resum yang ia serahkan sebagai kebohongan belaka dalam narasinya sendiri. Millie sebenarnya baru bebas dari penjara setelah menjalani 10 tahun hukuman. Hidup berpindah-pindah di dalam mobil dan hampir kehilangan harapan untuk diterima bekerja. Karena itu, terasa seperti keajaiban panggilan telepon dari Nina Winchester di pagi harinya yang menyatakan ia diterima bekerja. Tanpa basa-basi, siang harinya langsung datang kembali ke rumah keluarga Winchester. Tanpa permisi, Millie langsung nyelonong masuk begitu saja sambil teriak-teriak memanggil Nina layaknya sudah lama bestian. Millie pun terkejut pas masuk lewat dapur. Matanya dihadapkan dengan kondisi yang sangat berantakan. Tak lama setelah itu, di rumah tersebut, Millie kembali disambut oleh Nina, seorang ibu rumah tangga kelas atas yang tampak ramah namun mudah berubah suasana hatinya. Malamnya, suami Nina, Andrew Winchester yang tenang dan berwibawa, serta putri mereka yang tertutup, Sissy, baru saja pulang dari seharian beraktivitas. Nina pun langsung memperkenalkan pembantu barunya pada suami dan juga anaknya. Millie ditempatkan di kamar loteng yang terpisah dari rumah utama, lengkap dengan pintu besi dan grendel yang hanya bisa dikunci dari luar. Sebuah detail yang terasa ganjil, namun ia abaikan demi pekerjaan itu. Millie lalu mengutarakan sedikit permintaan pada Nina, yaitu jendela di kamarnya agar bisa dibuka, dan ia juga meminta kunci pintu kamar. Baru hari pertama akan menjalani pekerjaan, Nina sudah terlambat bangun. Ia pun buru-buru untuk keluar, tapi sayangnya pintu tidak bisa dibuka karena memang dikunci dan hanya bisa dibuka dari luar. Sehingga dia membukanya secara paksa dan langsung turun ke dapur. Hari-hari awal bekerja berjalan canggung, apalagi Nina tiba-tiba meluapkan amarah secara tiba-tiba. Salah satunya ketika ia menuduh Millie membuang catatan penting pidato PTA miliknya. Andrew kemudian muncul sebagai penenang, meminta maaf atas sikap istrinya dan memperlakukan Millie dengan empati. Setelah itu, Millie sempat berbicara dengan Enzo, penjaga kebun rumah itu. Namun tak banyak, karena Enzo seperti ketakutan saat melihat Nina menatapnya dari balik jendela. Ketika Millie sedang membersihkan toilet, ia menemukan obat di dalam kloset yang sepertinya memang sengaja dibuang. Tiba-tiba, Nina muncul di belakang Millie dengan wajah yang sinis. Nina kemudian meminta Millie keluar dan menyiapkan air hangat untuk dia mandi. Di saat berada di kamar, Millie mendadak kepo dengan Instagram milik Andrew. Dengan senyum tipis, Millie melihat foto-foto bapak beranak satu itu sambil mengingat perlakuan Andrew terhadapnya yang terbilang ramah. Tiba-tiba, Andrew datang ke kamarnya, mengantarkan sebuah kue dari Sissy. Tapi bukan hanya itu. Andrew rupanya punya modus lain. Ia ingin menikmati malam bersama Millie di kamar itu, dan Millie pun seperti menginginkannya. Tapi itu hanya mimpi Millie saja guys yang kembali bangun kesiangan. Setelah menyiapkan sarapan, Nina menghampiri Millie, memberikan kunci pintu kamar sesuai yang Millie minta. Tekanan semakin terasa ketika Millie harus menyembunyikan pertemuannya dengan petugas pembebasan bersyarat. Sementara Nina bersikap sinis dan melarang setiap kali Millie meminta izin. Namun Millie beruntung ada Andrew yang membelanya dan mengizinkan ia pergi. Belum lama berada di luar, Nina tiba-tiba menghubungi Millie agar menjemput Sissy di tempat latihan balet. Namun, Nina tidak memberitahu Millie di mana letak tempat latihan itu, hingga membuat Millie kebingungan. Untungnya dari sekian banyak alamat sekolah balet yang dicari Millie di internet, dia datang ke tempat yang tepat. Sayangnya, setelah bertemu dengan Sissy, bocah itu mengatakan bahwa dia akan menginap di rumah temannya yang bernama Emma. Millie sudah memaksa untuk membawanya pulang, tapi
ibu dari Emma yang bernama Patrice menelepon Nina memberitahukan bahwa Sissy akan menginap di rumahnya. Akhirnya Millie pun pulang dengan sedikit kecewa. Sesampainya di rumah, dia mendapat teguran dari Nina, dan mertua Nina yang sok kaya dan selalu bangga dengan piring porselennya ikut-ikutan menegur Millie. Katanya, pembantu kok diperbolehkan dandan. Di malam harinya, Millie sering mengalami insomnia, sehingga dia pun turun, ngambil cemilan, lalu nonton TV di bawah. Tak lama setelah itu, Andrew datang yang membuat Millie semakin canggung. Millie sudah berusaha untuk pindah dari tempat itu, namun Andrew melarangnya, dan mereka malah nobar. Andrew kemudian mulai membuka diri, menceritakan masa lalu Nina yang traumatis, kehilangan orang tua dalam kebakaran rumah saat kecil, dan menyiratkan bahwa Nina mungkin tidak stabil secara mental. Tiba-tiba Nina memergoki mereka berdua. Kedekatan mereka memicu kecemburuan Nina, sehingga ia mencoba memecat Millie. Namun, Millie memohon agar Nina tak melakukan itu, dan akhirnya ia diberi kesempatan kedua dengan peringatan keras agar menggunakan pakaian yang sopan. Nina juga meminta agar Millie menjauhi suaminya. Keesokan harinya, ketika Millie sedang bersih-bersih, ia memberanikan diri sesekali nguping pembicaraan Nina dengan rekan-rekannya. Di sana, Nina mengatakan bahwa ia sedang menjalankan program kehamilan anak kedua. Di saat Nina menyingkir, para emak-emak itu mulai membicarakannya, di mana Nina dan Andrew ternyata ada perjanjian pranikah yang ketat. Nina bahkan tak punya uang sepeser pun ketika menikah. Bisa dibilang, Nina adalah gadis miskin yang kejatuhan durian peribahasanya. Di mana tidak, dia mendapatkan seorang lelaki kaya dan setampan Andrew. Millie pun mengabadikan rumor yang dia dengar dalam buku catatannya. Tiba-tiba Nina masuk ke kamar Millie dan mengabarkan bahwa dia dan suaminya akan pergi keluar kota. Untuk itu, Nina meminta agar Millie menjaga putrinya saat mereka pergi. Sepemergian Nina dan Andrew, Millie mulai mencari tahu tentang obat-obatan yang dikonsumsi oleh Nina. Salah satunya obat untuk penderita psikosis akut. Entah karena takut atau gimana, Millie kemudian menghubungi temannya untuk meminta pekerjaan lain agar ia bisa keluar dari rumah Winchester. Di saat Millie sedang menemani Sissy bermain, Nina tiba-tiba pulang dengan menangis. Andrew meminta Sissy masuk ke kamarnya, sedangkan ia berbicara dengan Millie. Andrew bercerita bahwa Nina kecewa karena program kehamilan yang ia lakukan gagal di tengah jalan. Padahal Andrew sendiri ingin memiliki banyak anak. Rahasia lain juga terkuak, bahwa Sissy bukanlah anak kandung Andrew. Malam harinya, Millie mendengar teriakan Nina yang lagi emosi jiwa. Ia pun memberanikan diri mendekati majikannya. Pas Millie memanggil Andrew, Nina mendadak membuka pintu, membawa pecahan kaca yang dipenuhi darah. Seperti biasanya, Andrew selalu berhasil menenangkan Nina, lalu mengamankan kaca yang dibawa istrinya. Pagi harinya, Nina tiba-tiba meminta maaf pada Millie soal ketidakjujurannya tentang keinginannya memiliki keturunan. Ia juga memberikan sebagian baju-baju mahalnya pada Millie. Nina kemudian meminta tolong pada Millie untuk memesankan tiket pertunjukan musikal agar ia bisa menebus kesalahannya pada Andrew dengan menghadiri pertunjukan yang sangat ingin ditonton oleh suaminya itu. Pada saat Millie menemani Sissy latihan balet, ia mendengar fakta mengejutkan dari Susan, salah satu ibu siswa balet. Millie diberitahu sisi gelap Nina, di mana ia pernah mencoba menenggelamkan Sissy saat masih bayi dan kemudian mencoba bunuh diri hingga dirawat di rumah sakit jiwa. Sesampainya di rumah, Millie bertanya pada Enzo tentang rahasia keluarga itu. Namun belum sempat dijawab, Nina keburu datang dan melarang ia berbicara dengan Millie. Yang bikin Millie bingung lagi, Nina tiba-tiba memarahinya soal tiket Broadway yang ia sendiri minta untuk dipesankan. Pakai minta ganti rugi segala. Untungnya, Andrew memberitahu Millie bahwa dia tak perlu mengganti uang tiket itu. Siang itu, Millie selesai mandi. Ia keluar membalut tubuhnya dengan sehelai handuk saja. Lalu tanpa sengaja, Andrew melihat lekukan tubuhnya dan langsung menghindar. Sehabis itu, Andrew memberitahu bahwa uang tiket yang dibeli Millie tidak dapat dikembalikan. Untuk itu, Andrew menyuruh Millie agar menggunakannya saja dengan seorang temannya. Berhubung Millie mengaku tidak mempunyai teman, Andrew menawarinya agar pergi dengannya saja. Awalnya Millie menolak, namun karena dipaksa, akhirnya dia oke saja. Singkat cerita, malam itu Andrew diam-diam mengajak Millie menonton pertunjukan itu bersama.
Penampilan Millie malam itu bahkan mengalahkan kecantikan Nina, sehingga membuat Andrew terpesona. Selesai menonton, mereka berdua mampir makan di restoran mewah. Andrew lalu curhat pada Millie tentang perbedaan sikap Nina yang dulu dan yang sekarang. Bahkan, Andrew mengajak Millie berdansa dan menginap di hotel malam itu dengan kamar yang berbeda. Ketika Millie berada di kamar, ia terkejut setelah melihat banyak pesan dari Nina. Salah satunya ancaman akan memecat dirinya. Millie kemudian datang ke kamar Andrew, memberitahukan pesan dari istrinya. Andrew pun menenangkannya dan berjanji akan membantunya agar tidak dipecat oleh Nina. Setelah tenang, akhirnya, malam tersebut berujung pada hubungan intim mereka di kamar Andrew. Andrew meminta agar Millie merahasiakan kejadian malam itu dari istrinya. Ketika mereka pulang, Nina tidak berada di rumah. Andrew yang sangean kemudian melanjutkan aksi perkejotan dengan pembantu istrinya itu. Tak lama setelah itu, barulah Nina datang ke rumah. Nina berpura-pura memaafkan Millie. Namun di hadapan Andrew, Nina membeberkan rahasia Millie yang pernah dipenjara 10 tahun. Lantas hal itu membuat Millie terkejut. Nina kemudian meminjamkan mobilnya pada Millie untuk pergi berbelanja jajanan anak majikannya. Namun Millie segera menyadari bahwa Nina telah melacak ponselnya dan mengetahui perselingkuhan itu. Ketika selesai berbelanja, polisi tiba-tiba datang setelah mobil yang dipakai Millie dilaporkan dicuri. Lagi-lagi, Andrew kembali tampil sebagai penyelamat dengan membebaskannya. Sesampainya di rumah, Andrew meminta penjelasan dari istrinya soal apa yang dia lakukan pada Millie. Akan tetapi, Nina secara terbuka mengkonfrontasi mereka tentang perselingkuhan yang suaminya lakukan. Dan ternyata, hal mengejutkan dialami oleh Nina. Andrew mengusirnya dan lebih memilih membela Millie. Akhirnya, Nina pun meninggalkan rumah itu. Bahkan, Andrew juga memecat Enzo setelah Millie menjatuhkan piring karena terkejut dengan tatapan tukang kebun tersebut. Andrew benar-benar berubah dengan kehadiran Millie di rumah itu. Sedangkan Millie merasa menjadi penguasa baru di keluarga Winchester. Setelah bercinta, tiba-tiba Millie terbangun dan terkunci di kamar loteng. Dia berteriak memanggil Andrew agar membukakan pintu. Namun, Andrew menolak. Cerita kemudian berbalik ke sudut pandang Nina. Ketika orang tuanya meninggal saat ia berusia 8 tahun, ia menghabiskan masa kecilnya di panti asuhan. Ia melewati kehidupannya dengan terpaksa. Sampai pada akhirnya, dia mendapatkan beasiswa masuk ke sekolah hukum. Dia hampir berhasil merubah hidupnya. Hingga di suatu hari, terjadi tragedi yang menimpa hidupnya. Ia dihamili oleh seorang profesor yang sudah menikah. Namun, profesor itu mencampakkan Nina dan anaknya. Meskipun begitu, Nina tetap berkarir dan menitipkan anaknya di saat dia bekerja. Nina bekerja di tempat yang sama dengan Andrew, sehingga terjadi kedekatan di antara mereka. Semula, Nina menganggap Andrew adalah sosok laki-laki yang sempurna, sangat sempurna. 6 hari setelah pendekatan, Andrew berhasil meniduri Nina, dan 6 minggu kemudian, Andrew melamarnya hingga berakhir ke pelaminan. Namun ternyata, selama pernikahan mereka, Andrew adalah pelaku kekerasan yang sistematis dan sadis. Ia mengurung Nina di loteng hanya karena Nina tidak terlalu bisa merawat rambut pirangnya. Andrew kemudian memasukkan amplop dari celah pintu loteng. Ia meminta Nina agar mencabut 100 helai rambut dengan akar serta folikelnya sebagai hukuman. Nina waktu itu merasa menyesal telah menikahi lelaki jahat. Namun tak ada pilihan lain selain menuruti permintaan Andrew. Setelah mencabut 100 helai rambutnya, ia memasukkannya ke dalam amplop dan meletakkannya kembali di bawah pintu. Namun, setelah Andrew memeriksa rambutnya, ternyata ada 1 helai yang tidak ada folikelnya. Sehingga dia meminta Nina memulainya dari awal. Nina benar-benar terpukul. Tapi apalah daya, selain ia harus melakukan perintah suaminya. Suatu hari, ia dilepaskan dari loteng. Dan yang pertama kali dia cari adalah anaknya, yaitu Sissy. Akan tetapi, tiba-tiba Nina tak sadarkan diri di mana ia sebelumnya sudah meminum air bius yang diberikan oleh Andrew. Nina terbangun di saat hari sudah berganti malam. Dia mendapati anaknya tenggelam di dalam bak mandi. Yang kemudian, Andrew merekayasa situasi agar Nina tampak sebagai ibu berbahaya yang tidak stabil. Ia kemudian dijebloskan ke rumah sakit jiwa selama 9 bulan hingga dia dibebaskan dengan syarat yang diberikan Andrew, yaitu dia harus mengikuti semua aturannya. Enzo adalah satu-satunya orang yang percaya dengan Nina.
Dia mencoba membantu Nina kabur dengan memberinya paspor palsu. Namun, Andrew menemukannya di laci. Sehingga Andrew mengirim Nina kembali ke rumah sakit jiwa. Andrew akan memburu kemanapun jika Nina berani mencoba kabur. Dan semua orang akan menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Tiba-tiba, Nina sadar bahwa kelemahan suaminya adalah ingin selalu dipuja. Sehingga Nina mulai menyusun rencana. Ia menggunakan Millie sebagai umpan, seseorang dengan masa lalu kelam yang mudah disalahkan dan digantikan posisinya. Kembali ke masa kini, Millie kini menjadi korban Andrew. Ia dikurung di dalam loteng hanya karena Millie memecahkan piring porselen milik neneknya. Andrew memaksa Millie melukai dirinya sendiri sebagai hukuman. Andrew memintanya menggoreskan beling di perutnya sebanyak 21 kali. Disinilah terungkap masa lalu Millie, di mana ketika ia SMA, ia mendapati teman sekamarnya diiclik oleh seorang pria. Dengan terpaksa, Millie menghantam pengiclik itu hingga tewas. Meskipun awalnya dia tak berniat membunuhnya, akhirnya Millie harus mendekam di penjara demi menyelamatkan teman sekamarnya itu. Sebuah kebenaran yang menunjukkan bahwa Millie bukan korban pasif. Millie dibebaskan secara bersyarat 10 tahun kemudian. Ia harus menghadapi transisi ke dunia nyata yang tidaklah mulus. Sampai pada akhirnya, ia direkrut oleh Nina sebagai pembantu. Kembali ke masa kini, Millie melukai perutnya seperti yang diminta oleh Andrew. Siang harinya, Andrew masuk ke loteng melihat Millie yang berlumur darah. Namun Millie kemudian melawan. Ia menusuk leher Andrew dengan pisau kue. Dia menguncinya di loteng dan meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Setelah mengisi perutnya yang kosong, Millie kemudian mengambil sebuah tang. Ia ingin memperlakukan Andrew sebagaimana dia memperlakukannya. Millie meminta Andrew mencabut gigi depannya. Karena Andrew menolak, Millie kemudian menghancurkan semua perabotan antik milik keluarga Winchester di depan pintu loteng. Bahkan, Millie mengancam akan membakar loteng itu. Akhirnya Andrew tidak ada pilihan lain selain menuruti permintaan Millie. Ia mulai mencabut gigi depannya. Namun, Millie belum berniat mengeluarkan Andrew dari ruang penyekapan itu. Malam harinya, Nina kembali pulang ke rumah. Awalnya, dia mengira Millie masih terperangkap di loteng. Apalagi pas masuk, Nina mendengar suara televisi yang dikira adalah Andrew yang lagi nonton. Sehingga, Nina membuka pintu loteng. Semuanya berubah jadi kacau ketika Andrew lolos dan menyerang mereka. Millie berhasil bersembunyi, sedangkan Andrew kemudian menghampiri Nina. Ia mengakui kesalahannya dan berharap bisa balikan lagi dengan merahasiakan semua yang terjadi. Namun, Nina menolak. Ia lebih memilih mati daripada harus hidup sehari lagi bersama monster. Ketika hendak menyerang Nina, Millie tiba-tiba muncul, mendorong Andrew jatuh dari tangga spiral hingga tewas. Setelah itu, Nina menyuruh Millie agar segera pergi dari tempat itu. Nina kemudian menutupi kematian Andrew sebagai kecelakaan dengan bantuan Enzo. Sementara polisi secara implisit memilih berpihak pada Nina karena mengetahui reputasi gelap Andrew. Setelah pemakaman Andrew, Nina memberikan Millie cek senilai $100.000 untuk memulai hidup yang baru. Di akhir film, Millie menghadiri wawancara kerja di rumah lain kembali sebagai pembantu. Dia menyadari bahwa majikan barunya juga hidup dalam hubungan abusif. Dengan ketenangan dingin, Millie menerima pekerjaan itu, menyiratkan bahwa ia kini bukan sekedar korban, melainkan penyintas yang memahami sistem kekerasan tersebut dan siap menghadapinya. Itulah akhir perjalanan Millie di rumah Winchester dalam film The Housemaid, sebuah pengingat bahwa di balik kemewahan selalu ada rahasia yang terkunci rapat. Kalau kalian suka dengan pembahasan film seperti ini, pastikan berikan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dukung terus channel ini dengan cara subrek agar Wahzo makin semangat buat konten buat kalian. Sampai ketemu lagi, tetap waspada dan see you in the next video.